Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tati Mulyati Radiana dari SMA Negeri 1 Maja. Hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang korosi untuk anak-anakku kelas 12 IPA di semester ganjil. Benda-benda yang mengandung logam seperti besi cenderung mengalami kerusakan di alam. Hal itu ditandai dengan adanya bercak-bercak besi yang berwarna merah coklat yang umumnya disebut sebagai karat besi. Proses perusakan pada permukaan logam yang disebabkan oleh reaksi kimia disebut korosi. Selanjutnya, korosi logam ada yang berlangsung cepat dan ada juga yang berlangsung lambat. Ada logam yang tidak mengalami korosi sama sekali. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan bereaksi atau keaktifan logam tersebut dengan asam. Dalam deret logam yang mengurutkan keaktifan logam terhadap asam, dinamakan deret volta. Dalam deret volta, dari kiri ke kanan, reaktifan logam terhadap asam akan berkurang atau semakin kecil. Kita lihat deret reaktifan logam yang dari mulai kalium yang diperhatikan sampai dengan aurum. Ternyata makin kanan itu reaktifan logamnya makin berkurang. Berikutnya, adanya debu karbon hasil pembakaran batu bara dan kayu berpeluang besar menyebabkan terjadinya korosi. Baja yang merupakan campuran homogen besi karbon sangat rentan terhadap terjadinya korosi secara cepat. Apabila karbon menempel pada besi atau baja besi, maka yang terjadi sebagai berikut. 1. Logam besi akan berfungsi sebagai anoda dan sebagai katoda adalah karbon pada poin yang kedua. 3. Gas oksigen yang terlarut dalam air akan berfungsi sebagai elektrolit. Dan yang keempat, pada proses korosi besi berlangsung reaksi elektrokimia seperti terjadi pada sel volta. Selanjutnya kita lihat reaksi korosi besi sebagai berikut. Pada anoda, besi atau Fe akan melepaskan elektron sebanyak 2 elektron, kemudian akan diterima di katoda oleh karbon sebanyak 4 elektron. Kita lihat reaksi selnya, 2Fe ditambah 2H2O ditambah O2 akan menghasilkan 2Fe2+, dan 4OH-. Oke, selanjutnya, bagaimana cara mencegah korosi logam? Nah, untuk mencegah terjadinya korosi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. 1. Mencegah kontak langsung logam dengan zat-zat kimia yang bersifat, yang dengan zat-zat kimia yang korosif seperti H2O, CO2, O2, asam-asam, NaCl, dan sebagainya. Caranya adalah dengan melapisi logam dengan cat. Cara yang kedua, melapisi logam dengan logam lain dengan cara penyepuhan atau electroplating. Contohnya logam besi disepuh dengan logam yang lebih reaktif daripada besi. Lihat tabel tadi tentang kereaktifan logam ya. Misalnya logam Cr, Zn, Al, dan Mg. Oke, berikutnya. Yang ketiga, dengan membuat alloy atau campuran logam-logam secara homogen. Misalnya stainless steel yang merupakan campuran homogen logam-logam Fe, Ni, dan Cr. Kandungan logam Cr 12% sampai dengan 18% akan melindungi Fe dan Ni dari korosi. Karena Cr mudah teroksidasi membentuk lapisan tipis Cr2O3 yang kuat dan transparan, sehingga stainless steel tetap mengkilap. Dan yang keempat, memberi perlindungan katode atau proteksi katodi. Adanya logam-logam atau pipa dan tangki minyak dan zat elektrolit di dalam lapisan tanah mendorong proses reaksi elektrokimia. Untuk itu, diupayakan agar pipa dan tangki dari logam besi tidak terlibat pada proses reaksi redoks. Caranya adalah dengan menanam logam yang lebih reaktif daripada logam besi.
berdasarkan deret volta. Jadi, besi terlindungi karena tidak dijadikan, jadi besi terlindungi karena dijadikan katoda, sedangkan logam pelindungnya atau anoda dikorbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logam yang paling sesuai untuk proteksi katodik adalah logam Mg. Demikian video pembelajaran tentang korosi saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.